Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suluh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nanti, bulan tempat kita berkumpul bersilaturahim baik dengan Allah maupun dengan keluarga dan sahabat seiman. Bulan ini adalah bulan yang mulia, yang sayang sekali kalau kita lewatkan. Nah, salah satu dari momen-momen yang diharapkan kepada umat beriman, umat Islam yang beriman adalah agar kita senantiasa memperhatikan mereka-mereka yang berkekurangan, mereka-mereka yang tidak seberuntung kita. Dan oleh karena itulah bulan Ramadan hadir dengan dimensi yang lengkap, dengan keseimbangan yang tidak kita temukan di bulan-bulan lainnya, yaitu keseimbangan dunia dan akhirat, keseimbangan bagaimana orang-orang yang punya berbagi dengan mereka-mereka yang belum punya. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini kita mengingat kembali sebuah kisah yang dinukilkan dalam hadis tentang seorang yang tidak terkenal di mata manusia, tapi begitu terkenal di mata Rasulullah SAW dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini jabatannya, status sosialnya, dan keberadaannya kadang-kadang sering tidak dianggap. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW hendak melakukan sholat fardu di sebuah masjid, dan ketika hendak masuk ke dalam masjid, beliau melepaskan pandangannya ke sekitar masjid. Dan sepertinya beliau tidak menemukan apa yang beliau cari. Dan Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, masuk ke dalam masjid dan kemudian kembali melihat di sekitar masjid, di sekeliling masjid, seolah-olah beliau ingin mencari seseorang yang beliau kenal, tapi pada hari itu ketika beliau tiba di masjid tidak beliau temukan. Lalu beliau melanjutkan sholat, dan setelah sholat beliau bertanya kepada para sahabat yang hadir dan tampak seusai sholat di masjid yang disebutkan tadi. Nah, sahabat suluh yang dimuliakan Allah, Rasulullah bertanya sesuatu yang mungkin bagi banyak orang, termasuk bagi para sahabat, adalah hal yang tidak penting. Beliau bertanya, "Wahai para sahabat, apakah kalian melihat ada seorang nenek tua yang kemudian biasanya ada di sini membersihkan masjid?" Lalu para sahabat menjawab, "Tidak Rasulullah, yang bersangkutan sudah meninggal dunia." Ya. Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?" Dengan nada kecewa Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian tidak memberitahukan hal tersebut kepadaku?" Lalu spontan para sahabat atau orang yang ada di masjid menjawab seperti ini, bahwa meninggalnya beliau itu adalah sebuah hal yang biasa saja, dan kami merasa tidak perlu merepotkan Rasulullah, dan jenazahnya semalam sudah disemayamkan. Dengan sedih dan kecewa Rasulullah tidak melanjutkan pembicaraan dan kemudian malah bergerak ke kuburan. Jejak kaki langkah baginda yang mulia kemudian menyusuri kuburan tersebut sendirian, dan akhirnya beliau menemukan tanah kuburan makam wanita tua yang biasanya membersihkan masjid itu masih agak basah. Dan Rasulullah SAW kemudian sholat jenazah sendirian, sholat gaib sendirian. Dan seusai sholat, Rasulullah dengan wajah yang sedih dan penuh harap menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan si nenek tua yang kemudian meninggal pada malam sebelumnya. Subhanallah, Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menyadari bahwa wanita ini adalah bagian penting dari umat Islam. Namun bagi sebagian sahabat yang terlupa, khilaf, menganggap bahwa nenek tua ini keberadaannya tidak begitu penting. Sampai-sampai Rasulullah bersedih dan kecewa. Nama nenek tua atau wanita tua yang biasanya membersihkan sudut-sudut masjid, mengepel, mengelap, agar jamaah itu kemudian nyaman dalam beribadah, agar orang-orang yang hendak salat itu kemudian merasa tenang, merasa khusyuk, merasa tentram dan fokus, adalah Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini begitu terkenal di sisi Allah dan sangat dihargai di sisi Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah mendoakan beliau. Sampai-sampai Rasulullah khusus mendatangi makamnya dan salat kepada almarhumah. Sahabat suluh yang dimuliakan Allah, kisah singkat ini menjadi pengingat bagi kita, sekaligus menjadi penyemangat kalau kita belum bisa seperti itu, bahwa ada banyak momen-momen dalam hidup ini kita diminta untuk terus melihat kondisi di sekeliling kita. Mana tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita, mana tetangga kita, mana sahabat-sahabat kita, mana keluarga-keluarga kita yang jauh membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Meskipun kadang-kadang keberadaan mereka seolah-olah hanya figuran bagi sebagian orang yang lain. Siapapun umat Islam yang kemudian peduli kepada sesama, umat Islam yang kemudian tidak hanya peduli kepada sesama, tapi juga memperhatikan di antara mereka orang-orang yang selama ini luput dari perhatian. Mereka fakir miskin, mereka yang sekarang sedang iftar jama'i atau buka puasa di tenda-tenda pengungsian, di Aceh, di Sumut, di Sumbar, di Palestina, di Sudan, dan di bumi Islam lainnya. Tidak boleh sekali-kali kita lupakan. Kita sapa, kita doakan, dan kita bantu semampu kita. Karena mereka adalah bagian dari umat Islam. Mereka memegang peranan penting dalam batu bata persatuan umat Islam. Kisah Ummu Mahjan menyadarkan kita bahwa peran penting makhluk Allah, siapapun dia, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kiraman katibin. Ya. Dan amal-amal solih itu meskipun kecil namun konsisten akan terus mengalir, akan terus menjaga kita dalam kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita tidak melupakan Ummu Mahjan di antara kita, tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan umat Islam. Mereka-mereka yang bekerja mengumpulkan sampah, mereka-mereka yang setiap pagi membersihkan ruangan, mereka-mereka yang setiap saat siap siaga menjalankan pekerjaan yang tidak kita bisa jalankan atau enggan kita jalankan. Mereka-mereka yang kemudian kita anggap nista pekerjaannya, tapi halal esensi pekerjaannya. Mari kita sama-sama saling mengingatkan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik, lebih-lebih sadar secara sosial, lebih-lebih soleh secara sosial, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dalam kondisi lebih baik, baik pribadi maupun sosialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan sahabat suluh semuanya. Wal afu minkum, Allahumma wafiq illa aqwamit thariq. Astaghfirullahalazim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.